Selamat pagi. Welcome back my channel. Hari ini saya akan memasak mendol yang bahan banyak, terdiri dari beberapa bumbu, kemudian tempe, bisa tempe yang kemarin, kemudian dicampur dengan tempe hari ini. Ikutin keseruan saya memasak mendol hari ini ya. Bahan-bahan untuk membuat mendol adalah bawang merah, bawang putih. Biasanya ada beberapa orang yang kalau membuat mendol tempe itu tidak menggunakan bawang merah, tapi hari ini saya menggunakan bawang merah supaya mereka tidak bercerai-berai. Kalau ada bawang merah pasti ada bawang putih, jadi gak tega saya memisahkan mereka berdua. Jadi ada bawang merah dan bawang putih. Kemudian yang kedua ada kencur. Kencur ini yang membuat masakan kita menjadi harum dan sedap. Ini perangsang makanan. Kalau makanan sudah berbau kencur tuh biasanya minat untuk makan tuh menjadi lebih tambah daripada tidak ada bahan kencur. Kemudian beberapa daun jeruk. Ini ada 4, nanti saya gunakan 2 aja. Kelompatan. Ini ada ketumbar. Banyaknya tempe. Karena saya menggunakan tempe kira-kira setengah 2 on ya, saya gunakan 1 sendok makan. Kemudian bahan yang lain adalah cabai merah. Saya gunakan cabai keriting supaya agak pedas. Lebih pedas lagi, kalau teman-teman lebih suka pedas lagi boleh ditambahkan cabai rawit atau cabai kecil. Dan yang tidak kalah pentingnya bahan untuk membuat mendol adalah tempe. Nah, tempe ini kebetulan hari ini saya cari tempe yang kemarin habis, jadi saya gunakan tempe yang segar. Untuk lebih sedapnya lagi sebenarnya harus ada tempe kemarin dan tempe hari ini, tapi karena itu tadi, karena tempenya yang kemarin tidak tersisa di penjual, maka saya menggunakan tempe yang baru. Itu beberapa bumbu atau bahan pelengkap untuk membuat mendol tempe. Langkah-langkah selanjutnya membuat tempe mendol, sudah saya masukkan sedikit garam. Jangan terlalu masukin garam terlalu banyak, karena garam ini kalau sudah terlalu asin di makanan akan sulit menghilangkan rasa asinnya. Oleh sebab itu kita kasih sedikit dulu, nanti kalau kurang baru kita tambahkan. Kemudian kita masukkan lagi 3 siung bawang putih. 3 siung bawang putih. Kemudian seperti yang saya katakan kemarin tadi, saya tidak bisa memisahkan antara bawang putih dan bawang merah. Saya tambahkan 5 siung bawang merah. Kemudian saya tambahkan juga cabai keriting supaya rasanya pedas. Dan buat teman-teman yang pengen rasanya lebih pedas, boleh menambahkan cabai rawit. Nah, ini cabai rawit dan cabai keriting. Kemudian untuk lebih mempersedap masakan, kita tambahkan sedikit kencur. Kencur ini membuat perangsang untuk kita menikmati makanan. Saya juga nggak ngerti kenapa kencur ini menjadi bahan pokok makanan tertentu. Padahal kalau di Jawa itu kencur ini buat jamu, tapi ada beberapa makanan yang harus menggunakan kencur. Kalau sudah ada kencurnya mantap. Kemudian saya tambahkan 2 lembar daun jeruk yang sudah saya potong-potong supaya harumnya keluar. Kemudian nah ini bumbu-bumbunya. Dan yang tidak kalah penting, karena kita hari ini membuat mendol tempe, harus ada tempe. Nah, tempe, membuat mendol itu sebenarnya harus ada tempe yang kemarin, tapi karena seperti yang saya utarakan, tempe kemarinnya di melijonya habis, jadi saya menggunakan tempe yang baru atau tempe yang hari ini. Nggak apa-apa ya, nanti mudah-mudahan juga rasanya tidak jauh beda dengan kalau kita ada tempe yang lama. Kemudian sebelum kita giling, kita masukkan juga sedikit ketumbar. Ini ketumbar ini juga membuat masakan menjadi atau menu masakan menjadi lebih sedap, lebih gurih, lebih wangi.
lanjut kita giling ya. Nah, ini penampakan setelah bumbu-bumbunya digiling. Setelah halus, kita tambahkan kaldu ayam. Saya menggunakan kaldu ayam. Kalau teman-teman mau menggunakan micin atau penyedap rasa boleh, tapi saya selama masak nggak pernah menggunakan micin, tapi menggunakan kaldu ayam. Kemudian jangan lupa juga kita masukkan gula putih dan kaldu ayam ini kalau kita jadikan satu rasanya jadi gurih. Lanjut kita giling dulu sebentar. Ini juga gula ini membuat ulekan atau gilingan menjadi lebih halus. Kalau teman-teman nggak suka dengan cara mengulek atau menggiling dengan cobek, bisa menggunakan blender. Saya karena kepengen makanan ini alami natural, saya giling walaupun agak susah-susah sedikit sih, tapi nggak apa-apa demi teman-teman semua. Nah, sudah halus, kita cicip dulu sedikit. Sudah pas rasanya, ada manisnya, ada asin dari kaldunya, ada gurihnya. Lalu kita masukkan tempe. Tempe ini harus kita ulek juga supaya lembut. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk menumbuk tempenya ya. Dia nggak akan marah kalau kita tumbuk juga. Tambah senang dia karena dia mau jadi sesuatu yang beda dari tempe. Terus pakai tenaga super power ini. Rasanya sudah sedap banget. Teman-teman boleh coba di rumah setelah lihat video ini atau vlog ini. Rasanya luar biasa. Nah, tadi saya menggunakan tempe Malang ya. Tempe Malang itu nggak tahu ya, saya kalau makan tempe Malang tuh suka banget. Jadi kalau beli tempe Malang tuh tempe yang belum jadi. Jadi beli hari ini nggak bisa dimakan hari ini, harus dimakan atau digunakan besoknya. Ini lebih gede lagi. Kita tumbuk-tumbuk, jangan takut dan jangan ragu. Nggak marah dia walaupun kita pukul. Nah, setelah agak halus, kita perhalus supaya dia menjadi kayak tepung gitu ya, atau agak lembut supaya nanti ketika kita kepal atau kita bentuk bulat itu dia lengket satu dengan yang lain. Ini kalau pisah-pisah gini dia nggak rukun ini. Nah, kalau kita ginikan nanti dia mengeluarkan yang kayak lengket-lengket gitu loh. Ini terus sampai dia ada beberapa tempe yang menjadi halus, tapi nggak semuanya dihaluskan. Kalau dihaluskan nanti rasa tempenya ketis-ketisnya nggak terasa. Nah, ini teman bumbu sama tempe yang sudah saya giling tadi. Ini tangan saya bersih loh ya, bersih. Kemudian kita kepal-kepal. Ini kalau bahasa Indonesia kepal-kepal tuh apa ya? Diremas-remas tapi tidak remas, tidak hancur gitu. Nah, nanti jadinya bulat-bulat panjang gitu ya. Nah, jangan besar-besar. Kalau besar-besar nanti pas gorengnya di luar gosong, di dalamnya belum kering. Nah, seperti ini aja ya. Nah, seperti ini. Kelihatan kan? Kelihatan cabenya. Ini emang sengaja saya buat seperti ini, berarti bumbu-bumbunya tuh alami, bukan hanya bumbu-bumbu dari instan. Oke, kita taruh di sini satu-satu. Kita kepal-kepal terus sampai habis ya teman-teman ya. Ini. Kamu tangan yang gede tadi. Kan nanti seperti ini.
Nah ini teman-teman, hasilnya udah dikepal-kepal. Kalau besar kecilnya sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau saya cuma segini saja. Langsung kita nyalakan kompor, kita tunggu sampai panas. Jadi berapa ini tadi, dua papan tempe Malang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti jadi 19 biji dengan kepalanku ini. Kita tunggu ini panas. Dan untuk cara gorengnya supaya menghasilkan mendol yang crispy, garing, kita gunakan api yang kecil aja ya. Jadi supaya dia bisa kering di dalamnya juga. Nah ini aku panaskan dulu ya supaya cepat ya. Nah ini bahan-bahannya sudah mau saya goreng. Api kecil loh ya, jangan besar karena ini sangat sensitif. Nah, kita masukkan satu-satu ya. Nah ini harumnya luar biasa. Tada! Nah ini hasil akhir dari menu masak saya hari ini. Saya buat video, ini hasilnya. Rasanya luar biasa, enak banget. Coba lihat. Ini saudara-saudara saya yang di Palembang, nyoba ini ya, enak nih ya, lemak nih ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video atau vlog saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya video saya setiap hari memasak menu-menu rumahan bisa berjalan dan berlanjut sampai videonya banyak. Oke, jangan lupa dicoba ya. Terima kasih. Selamat siang.